jamaah sadayana sekaligus renungan masih dalam rangka mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan berupa kemerdekaan yang luar biasa. Kita masih bisa berkumpul bertatap muka bermuajahah. Punten kaset gelisnya ulama kan ngarobrol heula. Tundukkan kepala kita sejenak, kita bertafakur karena memang begitu luar biasa perjuangan para pahlawan kita yang bukan hanya sekedar harta tetapi jiwa dan raga mereka korbankan demi merebut kemerdekaan dari bangsa penjajah yang begitu kejam. Tentunya ini juga tidak lepas dengan peranan-peranan para alimil ulama, para pemuda yang luar biasa semangatnya untuk merebut kemerdekaan. Selayaknya mari kita isi kemerdekaan negara kita tercinta dengan tentu saja memperbanyak amal soleh, amal ibadah, sehingga mudah-mudahan kita tidak pernah bosan berdoa. Setiap detik kita berdoa. Tentu saja mudah-mudahan alam dunia ini bisa pulih seperti biasa, karena hampir 216 negara terkena virus wabah yang sangat mematikan. Ini tentu saja ujian buat kita, renungan buat kita, agar kedepannya kita berusaha bisa merubah kepribadian kita yang tadinya kurang baik menuju akhlak yang lebih baik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau yang maha pengasih yang tidak pernah pilih kasih, Engkau yang maha penyayang yang kasih sayangmu tidak pernah terbilang. Di malam hari yang cerah dan indah ini ya Rabb, kami duduk bersimpu di hadapanmu dengan begitu membawa banyak dosa dan maksiat dalam diri kami. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa ibu bapak kami, ampuni dosa-dosa guru-guru kami, ampuni dosa tetangga-tetangga kami, ampuni dosa-dosa anak-anak kami, ampuni dosa-dosa pemimpin-pemimpin kami ya Rabb. Tentu tujuan kita berkumpul malam hari ini tidak lain dan tidak bukan hanya satu yang kita cari, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik remaja, para pemuda harapan bangsa, para pemudi harapan Ibu Pertiwi yang hadir malam hari ini, kita menyadari bahwasanya kita sebagai anak-anak muda terkadang kita menjadi anak-anak yang kurang pandai bersyukur. Padahal manusia tidak dikatakan pandai bersyukur kepada Allah kalau mereka belum bisa bersyukur kepada kedua orang tuanya. Bagaimana perjuangan orang tua kita yang begitu luar biasa, perjuangan orang tua kita yang begitu penuh dengan pengorbanan. Jangankan harta, nyawa sekalipun akan mereka korbankan untuk kebahagiaan anak-anaknya. Sedikit saja renungan untuk kalian adik-adik remaja. Bayangkan oleh kalian wajah ayah dan ibu kalian yang dulu sebelum kalian dilahirkan ke muka bumi, sang ibu hampir kurang lebih 9 bulan 10 hari mengandung anak-anaknya. Sang ibu yang melahirkan anak-anaknya berjuang antara hidup dan mati. Sang ibu yang menyusui anak-anaknya penuh cinta dan kasih sayang. Sang ayah yang mereka selalu bekerja keras, peras keringat, banting tulang, siang dijadikan malam, malam dijadikan siang, kaki dijadikan kepala, kepala dijadikan kaki. Pantas ridallahu fi ridal walidain, ridhonya Allah itu terletak dalam ridhonya kedua orang tua. Semenjak di dalam rahim adik-adik remaja, kalian sudah banyak merepotkan orang tua kita. Bahkan ketika sang ibu melahirkan, kalian berjuang antara hidup dan mati. Dengan susah payah sang ibu melahirkan kalian. 9 bulan 10 hari sang ibu mengandung anaknya, menjaga kandungannya, menjaga anaknya yang masih ada di dalam rahim. Walaupun terkadang tertidur kurang nyenyak, makan kurang terasa nikmat, tapi terkadang ibu selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya.
Bahkan setelah kalian dilahirkan ke alam dunia, suara tangisan seorang bayi, sang ayah kemudian mendengarkan kalimat yang luar biasa dengan suara azan yang begitu indah, yang begitu merdu di telinga kanan anaknya yang baru lahir tersebut. Namun tangisan seorang ibu yang penuh dengan kebahagiaan, Pak tingali ku kasep-kasep teuing anak urang Pak, ku gelis-gelis teuing bapak anak urang tingali. Keluar air mata dari sang ibu yang penuh dengan kebahagiaan yang bisa melahirkan anaknya, dengan harapan mudah-mudahan kelakna kau menjadi anak yang soleh dan solehah. Karena doa anak yang soleh adalah salah satu amal perbuatan yang tidak bakal putus sampai hari kiamat. Seiring hari demi hari terus berganti, minggu demi minggu terus berlalu, bulan demi bulan terus berjalan tanpa bosan. Bapak tingali anak orang tos tiasa nangkuban Pak. Bapak tingali anak orang tos tiasa ngorondang Bapak. Bapak tingali anak orang tos tiasa tatih. Tingali anak orang geus bisa lempang Bapak. Bahkan di keheningan malam ketika si jabang bayi itu menangis, Masya Allah, sang ibu kemudian terbangun dengan paniknya, menggendong anaknya penuh dengan cinta dan kasih sayang, dengan pelukan yang penuh dengan kehangatan. Kadia bager, kadia raja, tidak pernah mencela sedikit pun kepada anaknya. Selalu doa yang terbaik untuk anaknya. Kadia kasih, kadia bager, kunaon nangis wae. Sampai sang ibu merasa panik, gening panas awakna bapak yang urang kalih teh nuju teu damang jigana. Sampai sang ibu berdoa, ya Allah, anakku lagi sakit, kalau bisa pindahkan penyakit anakku ke dalam diriku. Sembuhkanlah anakku ya Rabb, angkat penyakitnya. Karunya ieu ningali urang kalih awakna panas kieu Gusti. Pelukan yang penuh dengan kehangatan, kemudian sang ibu menyusui anaknya penuh dengan cinta dan kasih sayang. Ditimang-timang sang anak, ya Allah ya Karim, di solawatan eta murang kali, di doaan eta murang kali. Bahkan ketika si anak tertidur pun sang ibu melihat, memperhatikan dari ujung kaki sampai ujung rambut. Dan besing hawatos, khawatir melihat ada seekor nyamuk yang hinggap di tubuh seorang anak, ditinggalikeun ku mana, diperong ku mana, ya Allah. Besing aya reungit anu enteup, nepikeun ka digebug teu pedas, digebugna tibang saukur diusap. Sang ibu menahan rasa kantuknya demi melihat anaknya tertidur lelap. Tapi terkadang apa balasan kalian sekarang setelah beranjak remaja? Anjeun rek angkat ke sekolah, ketika kalian berangkat ke sekolah sarapan sudah disediakan tuh, neng enggal geuli sarapan heula. Mamah tos masak resep anjeun, sarapan heula bager. Bahkan setelah kalian disediakan sarapan, peralatan sekolah, perlengkapan sekolah, tapi anak yang tidak pernah pandai bersyukur malah ngomel kalau jadi emak. Ma piraku ieu neng make baju rikas kieu, ari emak teh bisa henteu sing ngagosokna. Piraku neng make baju rarikas kieu ngerakeun. Orang tua tidak pernah mengeluh, sok ka dia buka geulis ku mamah digosokkeun deui. Setelah pulang dari sekolah, setelah kalian pulang ngaji, Masya Allah, sang ibu menyediakan makanan kesukaan kalian tuh, mamah tos masak tangga beki anjeun. Anaknya bertanya, mamah tos mamcan, mamah matos warga saya, mamah matos warga gelis. Sang ibu terkadang menjadi seorang pembohong yang ulung demi membahagiakan anak-anaknya, tapi terkadang apa balasan kita terhadap mereka? Bahkan sampai detik ini ketika kalian sudah beranjak remaja, kalian masih banyak merepotkan mereka. Kalian masih banyak merepotkan ayah dan ibu kalian, sementara ayah kalian yang sedang berada di pangkalan ojek, kalau seandainya jadi tukang ojek, mereka kehujanan, entah kepanasan ketika membawa seorang penumpang walaupun dengan penghasilan yang tidak seberapa. Kalau seandainya bapak kalian menjadi seorang pedagang di pasar, mereka tertidur di emperan toko. Kalau seandainya bapak kalian jadi seorang petani, mereka bekerja di tengah sawah sampai badannya terbakar matahari, berubah menjadi hitam legam. Badannya yang sudah mulai membungkuk, kulitnya yang sudah mulai keriput, mereka tetap berusaha karena untuk membahagiakan anak-anaknya. Tapi apa terkadang balasan kita terhadap mereka?
Kalian menjadi anak yang banyak menuntut. Mak bejakeun ka abah. Pokona neng mah hayang dipangneserkeun HP anu alus. Padahal orang tua kalian yang hidupnya serba pas-pasan. Kehidupan orang tua kalian yang serba kekurangan, nepikeun ka ikhlas tu rela eta nu jadi bapa hutang injem ka ditu ka dieu ku hayang ngabagjakeun kanu jadi anak. Apakah kalian tidak pernah bisa berpikir bagaimana kalau seandainya melihat saudara kita yang sudah menjadi anak yatim piatu, mereka yang sudah kehilangan ayah dan ibunya, hayang boga sapatu anyar rek menta kasaha, hayang kabeli HP kos batu rek menta kasaha. Maka kalian bersyukur kalau seandainya mereka anak-anak muda yang masih memiliki orang tua yang lengkap. Syukuri apabila kalian masih memiliki ayah dan ibu yang lengkap, yang kasih sayangnya sampai detik ini dapat kita rasakan. Apa kalian tidak bisa melihat tayangan di berita? Belum lama terjadi kasus aborsi di mana-mana. Orang tua yang tidak pernah bisa bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Kalian bersyukur memiliki orang tua yang sampai detik ini kasih sayangnya dapat kita rasakan. Dan jangan pernah lupa kalian terus berdoa memintakan ampunan untuk orang tua kita. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Jangan dulu ambil nyawa ayah dan bunda kami ya Rabb. Kami akan berusaha mulai detik ini menjadi anak yang terbaik untuk orang tua kami. Jangan dulu ambil mereka, kami belum siap menjadi anak yatim piatu. Karena kalau seandainya kita sudah ditinggalkan oleh mereka yang badannya sudah terbujur kaku, kemudian dikain kafan, kemudian dimasukkan ke liang lahat, kalian hanya bisa melihat ketika orang tua kalian dimasukkan ke liang kubur, Masya Allah, dengan kain kafan, dengan ukuran yang sama, dengan bentuk yang sama. Tentunya ini menjadi pelajaran yang sangat berharga buat kita. Syukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Rubah kepribadian kita yang tadinya kurang baik menuju akhlak yang lebih baik. Allahumma firli liwalidaya warhamhuma kama rabbayani Kalau di antara kalian jamaah adik-adik remaja yang duduknya berdekatan dengan orang tua kalian, kalian genggam tangan mereka, kemudian kalian cium tangan mereka, mumpung mereka masih ada di hadapan kita, kita masih bisa melihat ibu kita sedang tersenyum. Kita bersyukur masih melihat ayah kita yang masih semangat datang ke majelis ta'lim. Genggam tangan ayah dan ibu kalian malam hari ini sambil kita meminta maaf kepada mereka karena begitu banyak dosa yang telah kita lakukan kepada orang tua kita. Perhatikan oleh kalian, di antara ada ibu-ibu jamaah yang membawa anaknya yang masih kecil, ketika anaknya sedang ngantuk, anaknya sedang tertidur, Masya Allah, barijeng anakna tunduhun, anakna kulem, eta nu jadi indung, barijeng sampai anak pegal dihunjarkeun, sampai eta nu jadi anak teh obo di pangkuan seorang ibu, teu usik barijeng pegal, teu usik barijeng sing sirimun ditahan, penting anak nasarena tibra. Begitu luar biasa kasih sayang mereka sampai detik ini kita rasakan. Mudah-mudahan hikmah mensyukuri HUT kemerdekaan RI sekaligus meriahkan tahun baru Islam. Mudah-mudahan malam hari ini pertemuan kita menjadi pertemuan yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita bukan pertemuan yang sia-sia,
Sehingga mudah-mudahan langkah kita, ayunan tangan kita, lisan kita semua bernilai amal ibadah.